Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Malam ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam ini kami datang dengan hati terbuka. Bersihkan pikiran dan hati kami dari segala gangguan, agar kami siap menerima firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk mengerti kebenaran-Mu, dan hikmat untuk menghidupinya dalam keseharian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 1. Tujuan Amsal ini. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat. Perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bayangkan seorang pemuda bernama Nathan. Setiap hari, ia dihadapkan pada pilihan, belajar dengan giat atau menunda-nunda, berkata jujur atau berbohong demi menghindari masalah. Suatu malam, Andi merasa lelah karena terus-menerus salah mengambil keputusan. Ia membuka Alkitab dan menemukan Amsal pasal 1 ayat 1-7. Ayat-ayat itu menjelaskan bahwa Amsal ditulis untuk: pertama, dalam ayat 2, Amsal ditulis untuk memberi pengertian, seperti peta bagi Nathan yang sering tersesat. Kedua, dalam ayat 3, Amsal ditulis untuk mengajarkan kebijaksanaan, bukan sekadar pengetahuan, tapi cara hidup. Ketiga, dalam ayat 4, Amsal ditulis untuk menghindarkan dari jerat, seperti peringatan untuk tidak terjerat utang atau pertemanan toksik. Tiba-tiba Nathan sadar, selama ini ia mengandalkan pemikirannya sendiri, bukan hikmat dari Tuhan. Ayat 7. Hidup kita adalah rangkaian pilihan. Amsal pasal 1 ayat 1-7 mengingatkan bahwa hikmat sejati dimulai ketika kita takut akan Tuhan. Bukan takut seperti ketakutan, melainkan rasa hormat bahwa Allah tahu yang terbaik. Ketika bingung memutuskan, Amsal adalah panduan. Ketika emosi menguasai, Amsal adalah penyeimbang. Ketika dunia menawarkan jalan pintas, Amsal adalah peringatan. Kesimpulan, Amsal bukan hanya untuk dibaca, tapi dihidupi. Malam ini, mari evaluasi. Area mana dalam hidup yang masih mengandalkan kepintaran sendiri? Langkah praktis apa yang bisa diambil untuk lebih mengutamakan hikmat Tuhan? Seperti Nathan, kita punya pilihan: terus tersandung atau berjalan dalam terang firman Tuhan dalam Amsal. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas hidup, kesehatan, dan semua berkat-Mu yang tak terhitung. Syukur untuk pekerjaan yang bisa diselesaikan, untuk makanan yang kami nikmati, dan untuk perlindungan-Mu dari pagi sampai malam ini. Sungguh, kasih setia-Mu baru setiap pagi. Tuhan, kami datang dengan hati yang rendah. Ampuni kami jika hari ini ada perkataan kami yang menyakiti orang lain, keputusan yang kami ambil tanpa meminta hikmat-Mu, atau saat-saat kami lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada bergantung pada-Mu. Bersihkan hati kami dengan darah Yesus yang kudus. Ya Bapa, ajari kami untuk hidup dalam hikmat-Mu. Berikan kami pengertian untuk membedakan yang benar dan salah dalam keseharian kami. Buat kami bijaksana dalam berbicara dan bertindak. Jauhkan kami dari jalan orang bodoh yang mengandalkan pemikirannya sendiri.
Tanamkan dalam hati kami rasa takut akan Tuhan sebagai awal dari segala pengetahuan. Tuhan, berkati keluarga kami. Lindungi orang tua kami, berikan kesehatan dan sukacita di masa tua mereka. Bimbing saudara dan anak-anak kami agar tumbuh dalam takut akan Tuhan. Pererat ikatan kasih dalam rumah tangga kami, jauhkan dari pertengkaran dan kesalahpahaman. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang melayani. Beri mereka hikmat saat membagikan firman-Mu. Segarkan roh mereka ketika lelah. Lindungi mereka dari pencobaan dan serangan si jahat. Bapa, kami mendoakan pemimpin bangsa kami. Berikan presiden, gubernur, dan semua pejabat hati yang takut akan Engkau. Bimbing mereka dalam mengambil keputusan untuk rakyat. Ciptakan perdamaian dan keadilan di negeri kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan negeri kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Nyenyakan tidur kami malam ini, dan pagi esok bangunkan kami dengan berkat-Mu yang baru. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.